Dahulu kala di kota Padang, hiduplah seorang wanita cantik yang bernama Siti Nurbaya. Siti Nurbaya merupakan anak dari seorang saudagar yang kaya raya dan bernama Sultan Mahmud Shah Bagindo Sulaiman. Siti Nurbaya ini dikenal dengan sosok yang cerdas serta memiliki prinsip hidup yang kuat, dan dia juga memiliki pemikiran yang berbeda dari para sepupunya tentang pernikahan, dan berbagai adat yang kental akan patriarki, membuat daya tarik tersendiri dari Siti Nurbaya ini. Pesona ini juga membuat Datuk Maringgih yang merupakan seorang pria tua kaya raya yang memiliki banyak istri ini, terpesona dan ingin menjadikan Siti Nurbaya sebagai istri mudanya. Namun, saat itu diketahui bahwa Siti Nurbaya telah memiliki tambatan hati, yaitu Syamsul Bahri yang merupakan tetangganya sendiri. Mereka berdua sudah saling mengenal sejak kecil dan bersekolah di tempat yang sama, hingga akhirnya mereka pun menjalin sebuah hubungan spesial. Kisah mereka berjalan lancar, hingga datang kabar yang mengatakan bahwa Syamsul Bahri telah diterima untuk melanjutkan pendidikan dokter di Batavia atau yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Awalnya Siti Nurbaya merasa sedih karena harus menjalin hubungan jarak jauh, namun karena dia tetap mendukung Syamsul untuk melanjutkan pendidikannya itu, sehingga dia memperbolehkan Syamsul untuk berangkat ke Batavia yang akhirnya membuat kedua insan yang sedang dimabuk cinta tersebut harus menjalani hubungan jarak jauh. Singkat cerita, hari di mana Syamsul berangkat tiba, tangis tak terelakkan oleh Siti Nurbaya ketika melepas Syamsul Bahri di Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat. Informasi mengenai Syamsul yang berangkat ke Batavia ini pun sampai ke telinga Datuk Maringgih, di mana karena sejak pertemuan pertama dengan Siti Nurbaya, sudah membuat dia tertarik dan berambisi menjadikan Siti Nurbaya sebagai istri mudanya. Oleh karena itu, dia memanfaatkan kepergian Syamsul ini untuk membuat sebuah rencana demi mendapatkan Siti Nurbaya. Datuk Maringgih melakukan banyak cara, mulai dari memintanya secara baik-baik, hingga dengan cara licik. Selain itu Datuk Maringgih ini juga memiliki rasa iri dengki terhadap bisnis dari Sulaiman yang merupakan ayah dari Siti Nurbaya, dan dengan dorongan rasa iri dengki pada bisnis Sulaiman, Datuk Maringgih melakukan berbagai trik bisnis yang membuat Sulaiman pada akhirnya jatuh bangkrut. Ketika Sulaiman ini bangkrut, Datuk Maringgih kemudian menawarkan pinjaman kepada ayah Siti Nurbaya dengan pinjaman berbunga. Dan karena kondisi Sulaiman yang terdesak itu, akhirnya dia pun setuju untuk meminjam uang dari Datuk Maringgih ini. Di sini Datuk Maringgih memiliki siasat licik, di mana ketika tiba jadwal penagihan utang, di sini Sulaiman tidak dapat melunasi uang-uang yang ia pinjam karena kondisi bisnis yang belum membaik. Datuk Maringgih kemudian memanfaatkan kesempatan itu, di mana dia kemudian memberikan pilihan kepada Sulaiman, bahwa dia tidak akan memberikan waktu tambahan, namun dia menyuruh Sulaiman untuk memilih antara menyerahkan Siti Nurbaya kepadanya untuk dijadikan istri, atau menyerahkan diri Sulaiman untuk dia jadikan sebagai tahanan. Mendengar hal itu, hati Siti Nurbaya sangat tidak tega kepada ayahnya, sehingga Siti Nurbaya pada akhirnya menawarkan diri sebagai istri Datuk Maringgih dengan syarat bahwa utang ayahnya harus sudah dianggap lunas, dan di sini Datuk Maringgih pun langsung menyetujuinya. Inilah permulaan kesengsaraan Siti Nurbaya dimulai, karena Datuk Maringgih yang memiliki banyak istri ini ternyata memiliki watak kasar. Seiring berjalannya waktu, Siti Nurbaya yang tidak tahan akan perlakuan kasar dari Datuk Maringgih ini pun sempat melarikan diri ke Batavia untuk menemui Syamsul Bahri. Namun tidak lama setelah sampai di Batavia dan bertemu dengan Syamsul Bahri, Siti Nurbaya ini justru mendapatkan kabar duka yang mengatakan bahwa ayahnya meninggal. Oleh karena hal itu, dia akhirnya pulang ke Padang, dan di sisi lain di mana Datuk Maringgih yang marah karena tahu Siti Nurbaya yang kabur menemui Syamsul ini pun, membuat dia membenci istri mudanya tersebut, sehingga muncullah ide untuk memusnahkan Siti Nurbaya. Datuk Maringgih kemudian menyuruh anak buahnya untuk menawarkan lemang yang telah diberi racun kepada Siti Nurbaya, dan Siti Nurbaya yang tidak menaruh curiga sama sekali pun memakan lemang itu yang membuat dia pada akhirnya meninggal karena keracunan. Mendengar kabar sang kekasih hati meninggal, Syamsul Bahri merasa sangat sedih dan bersalah, hingga akhirnya dia berniat untuk balas dendam kepada Datuk Maringgih ini. Selang 10 tahun kemudian, Syamsul Bahri ini kemudian menyamar menjadi salah satu tentara Belanda saat ekspedisi ke kota Padang. Saat itu diketahui bahwa Datuk Maringgih memimpin suatu revolusi melawan pemerintah Hindia Belanda sebagai protes atas kenaikan pajak.
Letnan Mas yang merupakan nama samaran dari Syamsul Bahri itu pun ikut dalam perang tersebut sebagai bawahan pemerintah Belanda, dan dia pada akhirnya menemukan Datuk Maringgih, dan terjadilah pertengkaran dan perlawanan hebat dari keduanya hingga akhirnya Datuk Maringgih tewas dalam pertempuran jarak dekat tersebut dan Syamsul Bahri pun terluka parah. Di akhir cerita, dia menemui ayahnya untuk meminta maaf, dan setelah menyampaikan permintaan maafnya itu, ia pun pada akhirnya meninggal menyusul Datuk Maringgih serta Siti Nurbaya.